Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Baik, sehat semua ya? Oke. Pelajaran kita pada pagi hari ini pelajaran fikih ya. Sebelum kita mulai pelajaran kita, silahkan berdoa terlebih dahulu. Ya, silahkan disiapkan. Oke, sebelumnya Bapak coba absen dulu ya. An-Nasifa, Andini, Arya Maulana, Azul, Erlangga, Fahmi An-Nafis, Fajriya, Fatul Ansor, Fitriana, Hafiz, Hermawan, Imelda. Oke, pelajaran kita hari ini pelajaran fikih. Sebelumnya sudah kita jelaskan, kita terangkan tentang zakat atau harta yang wajib dijakati. Di antaranya adalah binatang ternak seperti onta, kerbau, sapi, dan domba. Itu harus dijakati. Ada nisab, ada haul, dan ada kadar zakatnya. Ya, nisabnya itu berbeda-beda. Kalau onta, 5 ekor onta, haulnya dalam 1 tahun, maka kadar zakatnya 1 ekor kambing umur 2 tahun. Itu zakatnya dalam 1 tahun ya. Kalau onta jarang ada di Indonesia. Kalau sapi, kita punya 30 ekor sampai dengan 39 ekor dalam 1 tahun. Kadar zakatnya yang kita keluarin itu 1 ekor sapi usia 1 tahun. Ya. Dari 40 sampai 49, 1 ekor sapi usia 2 tahun. Sampai terus kelipatannya seperti itu. Jadi kalau nggak nyampe 30 sapi atau kerbau, maka dia tidak wajib mengeluarkan zakat. Itu namanya nisab. Nisab itu batas jumlah banyak hartanya. Sedangkan haul itu masanya. Sedangkan kadar zakat jumlah yang akan kita keluarkan untuk membayar zakat. Seperti itu ya. Kalau kambing, beda lagi kambing. Kalau kambing itu minimal 40, maka dalam 1 tahun kadar zakatnya itu 1 ekor kambing. Tuh. Tapi kalau nggak nyampe 40, maka dia tidak wajib mengeluarkan zakat. Itu kambing, itu hewan ternak. Ada juga zakat emas dan perak. Kalau kita punya emas, punya perak, nisabnya berapa? 94 gram kalau emas. Kalau perak 624 gram dalam 1 tahun. Kadar zakatnya 2,5 gram. Seperti itu ya.
Jadi kalau kita punya emas 94 gram, dalam 1 tahun itu setelah kita kumpulkan, maka wajib kita keluarkan zakatnya berapa? 2,5% dari jumlah emas itu. Ya, kalau kita punya 100 emas, misalnya harga emasnya 1 juta, punya emas 100 gram dalam 1 tahun, harga emas 1 juta misalnya. Berarti kalau dikonversi ke rupiah jadi 100 juta. Nah, itu udah wajib mengeluarkan zakat 2,5%. Berapa? Berarti 2.500.000 yang harus dikeluarkan zakatnya. Tapi kalau emas kita nggak nyampe 94 gram, maka tidak wajib untuk mengeluarkan zakat. Itu zakat emas dan perak. Ada harta perniagaan. Harta perniagaan, jenis hartanya perdagangan, ekspor, impor, industri baja, tekstil, batik, industri pariwisata, real estate, jasa notaris, akuntan, travel, desainer, terus di pertanian, perkebunan, perikanan, pendapatan, gaji, honorarium. Jika nyampe nisabnya dalam 1 tahun haul, maka kadar zakatnya 2,5%. Contoh misalnya Fahmi kerja di BUMN, bagian importir, gajinya 20 juta. Kalau dikali setahun 24, maka sudah berapa itu? Sudah banyak kan? Jadi wajib untuk mengeluarkan zakat. Dijumlahkan semua, baru dikali 2,5 dibagi 100. Itulah zakatnya. Jadi 2,5%. Itu harta perniagaan. Tapi kalau nggak nyampe itu, kalau gajinya 5 juta ke bawah, itu kemungkinan tidak kena wajib zakat. Terus hasil pertanian. Hasil pertanian ini beda-beda kadar zakatnya. Ya. Jenis hartanya misalnya padi. Padi itu minimal nisabnya kalau beras 750 kilogram beras, itu udah wajib mengeluarkan zakat setiap panen, bukan setiap tahun tapi setiap panen. Kalau dalam 1 tahun itu 3 kali panen, maka 3 kali juga dia wajib mengeluarkan zakat kalau sudah masuk nisabnya. Berapa zakatnya? Ada 2 untuk pertanian, bisa 5%, bisa juga 10%. Kok bisa beda? Nah, kalau yang 5% ini manakala perairannya itu dari irigasi, dibuat sendiri menggunakan sanyo dan lain sebagainya, maka kadar zakatnya hanya 5%. Tapi kalau perairannya menggunakan tada hujan langsung, itu lebih besar, 10%. Tuh. Tapi kalau padinya tidak nyampe 750 kg sekali panen, dia tidak wajib mengeluarkan zakat. Jadi pertanian ini lebih besar ya. Kemudian ada juga rikas. Rikas ini adalah barang temuan, nemu harta karun. Ini wajibnya zakatnya, kadar zakatnya lebih besar. Berapa? 20%. Kalau kita nemu harta karun, setelah kita konversi ke rupiah, kita jual jadi 100 juta. Jadi berapa harus mengeluarkan zakatnya? 20% dari 100 juta. Berapa? 20 juta. Jadi lebih besar. Kenapa? Karena ini barangnya cuma-cuma dapat nemu, ya kan? Jadi harus mengeluarkan zakatnya lebih besar, hingga 20%. Terus yang terakhir ada ma'din, hasil tambang. Hasil tambang ini sama senilai 94 gram setiap mendapatkan, dan zakatnya sama 2,5% ya yang harus dikeluarkan. Beda ya, ma'din hasil tambang dengan rikas beda. Kalau rikas tadi nemu cuma-cuma, tapi kalau tambang walaupun sama yang dihasilkan sama-sama emas, tapi emang kita kerja di tambang tersebut. Makanya kadar zakatnya 2,5%. Contoh misalnya Pak Ahmad kerja di tambang emas, dia gali dapat emas pas dikonversi 100 juta. Jadi berapa harus mengeluarkan zakatnya? 2,5. Bukan 20%, 2,5. Berapa kalau 100 juta? Berarti 2.500.000. Beda halnya dengan rikas, temuan.
barang temuan yang emang kita nemu cuma-cuma seperti harta karun, walaupun sama-sama emas, tapi zakatnya 20% lebih banyak. Oke, sekarang materi selanjutnya yaitu tentang mustahik zakat dan yang haram menerima zakat. Ya, jadi mustahik zakat ini adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Ya, siapa saja? Ada 8 golongan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60. Innama shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Oke, Bapak tulis ya. Ya, ini dalil tentang mustahik zakat. Ada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Ya, sesungguhnya zakat-zakat itu hanya untuk orang-orang fakir. Nih, satu fakir. Fakir ini adalah orang yang paling membutuhkan zakat. Siapa itu? Orang yang hidupnya sengsara, tidak memiliki harta dan tidak mempunyai tenaga untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Contoh, misalnya sehari dia kebutuhannya 10.000, tapi penghasilan dia cuma 3.000. Jadi tidak sesuai. Jadi inilah orang yang paling berhak untuk menerima zakat, yaitu yang pertama adalah fakir. Yang kedua adalah orang wal masakini. Apa masakin? Jamak dari miskin, yaitu masakin, orang-orang miskin. Siapa itu? Orang yang mempunyai barang yang berharga atau pekerjaan dapat menutup sebagian hajat kehidupannya. Seperti seumpamanya dia membutuhkan 10.000, tetapi penghasilan dia hanya 7.000. Nah, ini namanya orang miskin. Dia rumah ada, harta juga ada walaupun tidak banyak, tapi kebutuhannya masih lebih besar daripada penghasilannya. Ini namanya orang miskin. Ya. Selain orang fakir ada orang miskin. Ada 2 itu ya. Kemudian yang ketiga, wal amilina 'alaiha. Siapa dia? Amil. Amil itu adalah orang yang bekerja sebagai apa? Pengumpul zakat. Biasa kalau di bulan Ramadan kan ada tuh ya penerimaan zakat fitrah. Ada petugasnya. Nah, inilah yang disebut dengan amil. Dia juga berhak menerima. Walaupun dia kaya raya, ya, hartanya banyak, tapi bukan dilihat dari status hartanya, tapi dilihat dari dia sebagai amil, ya, orang yang mengelola
zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Amilin. Kemudian 3, wal mu'allafati qulubuhum. Mu'allaf. Oh, mu'allaf ya. Orang non-Islam, nonis masuk ke dalam agama Islam disebut dengan mu'allaf. Dia juga sama berhak untuk menerima zakat. Walaupun dia kaya, tetap dikasih. Ya. Kemudian wa fi riqab. Riqab, hamba sahaya, budak yang ingin bebas. Sekarang nggak ada lagi perbudakan ya. Hamba sahaya yang ingin bebas, dia mengumpulkan, ingin supaya dibebaskan dari perbudakan. Dan ini dia juga wajib nerima zakat. Kemudian wal ghorimin. Ghorimin ini siapa? Ghorimin ini orang yang banyak hutangnya. Hutangnya banyak di mana-mana. Maka dia juga berhak untuk menerima zakat. Kemudian wa fisabilillah, orang yang berada di jalan Allah, fisabilillah. Fisabilillah wabni sabil, yaitu orang yang dalam perjalanan bukan bertujuan maksiat atau orang yang lagi merantau, itu juga sama berhak menerima zakat. Ya. Jadi ada berapa tadi? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada berapa semuanya? 7, 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 golongan yang berhak menerima. Pertanyaannya, anak yatim berhak menerima zakat enggak? Ayo, pertanyaannya. Berhak menerima zakat enggak? Tergantung posisinya. Kalau anak yatim, baik yatim maupun yatim piatu, kalau dia hartanya banyak, peninggalan dari orang tuanya, maka dia tidak berhak menerima zakat. Nggak ada di sini. Wal yatama, nggak ada. Adanya fakir miskin. Kalau anak yatim tersebut masuk ke fuqara, fakir, masuk ke masakin, wajib menerima. Jadi bukan dilihat dari yatimnya atau yatim piatunya, tapi lihat dari masuk nggak dia 8 golongan ini. Tuh. Di sini, oh nggak masuk. Sini, enggak. Oh amil, nyata dia sebagai amil, berhak menerima. Tuh. Kalau enggak dia sebagai mu'alaf, berhak juga nerima. Atau dia wal ghorimin, orang yang banyak hutang, wajib juga nerima. Tapi kalau dia kaya raya, dia tidak wajib untuk menerima zakat. Oke. Selanjutnya, kalau ini yang berhak menerima, ada juga orang yang tidak berhak menerima zakat. Siapa saja? Pertama, keluarga Rasulullah SAW atau Bani Hasyim itu tidak berhak menerima zakat. Kemudian orang kaya, lawannya lil fuqara wal masakin, orang kaya juga tidak berhak menerima zakat, hartanya banyak enggak. Jadi enggak wajib menerima zakat kecuali dia posisi dia sebagai amil. Boleh. Kemudian orang kafir, kufar, nggak berhak juga, ya. Kemudian setiap orang yang dinafkahi oleh mujaki seperti istrinya, anaknya, orang tuanya dan seterusnya, itu tidak berhak menerima zakat. Kemudian yang terakhir adalah budak. Budak juga hamba saya tidak berhak menerima kecuali posisinya ini ghorim. Ini juga budak, tapi dia ada keinginan untuk membebaskan sebagai budak, maka dia berhak menerima. Tapi kalau budak biasa, maka dia tidak berhak menerima zakat. Oke, pelajaran kita sudah sampai di sini. Tadi sudah Bapak terangkan orang-orang yang berhak menerima zakat dan orang-orang yang tidak berhak menerima zakat. Oke, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.